Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih beribadah hari ini. Amin. Ya mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur sebab anugerahnya ada setiap hari buat kita. Haleluya Yesus. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Sembah kami hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, kami bawa syukur kami hanya padamu, Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, katakan ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala
Kami nyatakan karyamu terbesar dalam hidup kami. Kau selalu besar setiap kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau setiap pelayanmu hari ini Tuhan Yesus. Dalam Tuhan kami memuji memuliakan namamu Tuhan. Hadiratmu ada di tengah-tengah kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, masih tetap bangkit berdiri saudara, masih kuat? Amin. Ya, kita mau datang ke bait Allah karena sore hari ini kita menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Kita mau bersorak-sorak bagi namanya. Amin. Haleluya.
Ya, kita menyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Di pertengahan kepada kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kau berkati setiap jemaatmu, baik yang belum bisa maupun yang sudah bisa memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dipergunakan untuk kemuliaan tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kuduskan, sucikan setiap persembahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya, dan sayap-Mu kuatkan terbang ini di tengah badai hidup. Ku
kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Siapakah hamba ini Tuhan? Hamba hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tapi kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati Tuhan, hamba memohon pengurapan daripada Engkau Bapa. Urapi mulut bibir hamba Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat yang terucap semuanya berasal daripada Tuhan. Urapi setiap umat-Mu Tuhan yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami persiapkan pendengaran kami yang terbaik Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, kuasai setiap kami Bapa. Biar setiap firman yang ditaburkan di sore hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa darah-Mu. Segala kuasa-kuasa di udara Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus Tuhan yang bertahta di tempat ini atas setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami sudah siap di sekeliling firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Ada sukacita hari ini? Amin. Haleluya. Pak saudara sudah sehat? Puji Tuhan. Tekanan darah sudah turun ya Pak? Iya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, rupanya hari ini ada ketidakadilan sosial bagi saya saudara. Ya, kenapa tidak? Harusnya tadi pagi yang foto Pak Budi, tahu-tahu saya menonton live-nya di Facebook, loh kok yang naik Pak Baktian? Sungguh tidak adil bagi saya. Bolehlah kembali nanti saya juga sore ini lah, biar sama-sama adil. Ya saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang menjadi murid sejati. Boleh dibuka slide-nya? Ya, menjadi murid sejati. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam dunia dewasa ini terdapat begitu banyak perubahan dan berbagai macam kemajuan di berbagai bidang. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, kita melihat kemajuan-kemajuan yang ada saat ini. Kepandaian dan kreativitas manusia membuat dunia telah mencapai dan menghasilkan begitu banyak kemajuan-kemajuan. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu, di samping kemajuan yang dihasilkan, ternyata kian hari semakin banyak hal yang menunjukkan kemerosotan-kemerosotan, termasuk di dalamnya adalah kemerosotan iman orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini sangat menyedihkan Bapak Ibu, dan harus mendapatkan perhatian yang khusus serta penanganan yang serius. Di balik semua perubahan dan kemajuan di dunia, semakin nyatalah sikap-sikap egoisme, ya, maunya menang sendiri, hedonisme atau hanya mencari kenikmatan dan kesenangan hidup, keserakahan, nafsu akan uang, kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini semua menunjukkan keadaan negatif yang bukan hanya dapat membawa kerugian bagi diri seseorang, tapi juga bisa menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diperlukan orang yang dapat membawa kecerahan, yang dapat membawa kebahagiaan, yang dapat membawa kebaikan dan kebenaran pada dunia ini. Siapa dia saudara? Siapa dia saudara? Yesus Kristus melalui diri saya dan saudara saat ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita harus belajar terlebih dahulu menjadi murid. Secara umum saudara, apa sih murid itu? Kalau ada murid berarti ada guru, betul Bapak Ibu? Ya,
sekolah, sebagai murid kita punya bapak dan ibu guru. Secara umum Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid berarti orang yang mau belajar dan menimba berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Apabila orang tua menyekolahkan anaknya, ya saudara dan saya menyekolahkan anak-anak kita, bukan berarti kita sedang menunjukkan betapa hebatnya kita sehingga kita mampu menyekolahkan anak kita sampai ber-SSS, ya. Bukan kita sedang memunculkan, memperlihatkan kekayaan-kekayaan kita. Tidak, saudara. Tetapi semata-mata kita ingin supaya anak-anak kita mempunyai masa depan yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau murid sendiri menurut pengertian Alkitab, ya, murid bukan hanya orang yang percaya, murid bukan hanya orang yang mau belajar, tetapi juga menjadi pengikut yang mau mengabdikan diri pada gurunya. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara kasih Tuhan, kita melihat contoh pemuritan. Bagaimana Yosua menjadi pengikut dan penerus daripada Musa. Elisa menjadi pengikut dan penerus daripada Elia. Dan juga di dalam perjanjian baru, saudara, kita bisa melihat Yohanes dengan murid-muridnya. Dan pribadi yang kita agungkan, Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Ada juga Timotius, ada juga Titus, ada Paulus, saudara. Dengan demikian, pengertian murid Kristus itu apa, saudara? Murid adalah orang yang belajar. Kalau murid Kristus, artinya orang yang mau belajar tentang Kristus. Orang yang mau meneladani Kristus, orang yang mau mengikut Kristus. Amin, saudara. Bapak Ibu mau mengikut Kristus? Ya. Kita mengaku orang Kristen harus bisa menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid Kristus adalah orang yang mau belajar tentang Kristus. Dengan kata lain, orang percaya, betul? Orang Kristen, betul, saudara? Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen yang tidak mau menjadi murid Kristus. Kok bisa begitu? Bukan kalau kita sudah mengikut Kristus, bukankah kalau kita sudah dibaptis, bukankah kalau kita sudah Kristen, sudah secara otomatis adalah murid Kristus? Ternyata tidak, saudara. Ya. Karena murid Kristus itu adalah orang yang mau belajar tentang Kristus, orang yang mau meneladani tentang Kristus, orang yang mau mengikuti jejak Kristus. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang tahu tentang Kristus tetapi tidak mau mengikuti jejak Kristus, saudara. Ya. Kalau semua orang Kristen sudah otomatis menjadi murid Kristus, penjara tidak akan ada orang Kristen, saudara. Tidak akan ada orang Kristen yang membunuh. Tidak akan ada orang Kristen yang terlibat dalam peredaran narkoba. Kenyataannya apa, Bapak Ibu? Hari-hari ini banyak orang Kristen menjadi pelaku-pelaku kejahatan, saudara. Dengan kata lain, maaf kalau saya bilang dia bukan murid Kristus. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, saudara. Kalau kita mengaku sudah murid Tuhan, boleh kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita betul-betul sudah meneladani Kristus? Lalu kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apa sih tujuan kita belajar tentang Kristus? Bagaimana sih caranya kita belajar tentang Kristus? Kita buka satu persatu, saudara. Tujuan kita belajar menjadi Kristus ada di Roma 8 ayat 29. Selanjutnya, ya. Yang tadi, kembali ya. Roma 8 ayat 29. Tujuan kita menjadi murid Kristus. Bersama-sama kita membaca dengan suara yang keras, saudara. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara
antara banyak saudara untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ternyata inilah tujuan kita menjadi murid Kristus. Saya tandai merah di situ Bapak Ibu supaya lebih jelas, supaya kita ada kefokusan pada kata-kata itu. Ini sebenarnya harian Niko Bapak Ibu ya. Niko kemarin, sekarang Niko kerja di kantor saya. Kemarin hari Jumat saya lihat Niko lagi santai, jam istirahat saya suruh kerjakan ini. Terima kasih Niko, kita kerjasama yang baik ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke pokok ini, bahwa kita, tujuan kita untuk menjadi murid Kristus, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Kristus bukan artinya kita memiliki keilahian Kristus. Serupa dengan Kristus bukan menjadi kita akan menjadi Allah seperti Kristus. Tapi kita mengikuti jejak Kristus dalam rupa manusia, yaitu merendahkan diri, taat dan setia kepada Bapa. Itu yang perlu kita tiru saudara. Karena kita tidak akan pernah menjadi Allah. Allah itu hanya satu. Dan kalau kita disuruh mengikuti Yesus yang adalah Allah, kita ambil Yesus dalam rupa manusia, yaitu sosok yang rendah hati, merendahkan diri, sosok yang taat, sosok yang setia kepada Bapa. Apa bentuk kesetiaan Tuhan Yesus? Apa bentuk kerendahan hati Tuhan Yesus? Apa bentuk ketaatan Tuhan Yesus, saudara? Melalui pengorbanannya di kayu salib. Bahkan ia sampai mati di atas kayu salib. Saudara, kalau Tuhan Yesus punya kekuatan, saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Bisa saja dia menolak saat dia akan disalibkan, saudara. Dia bisa saja menggunakan haknya untuk menolak. Tetapi karena dia adalah pribadi yang rendah hati, dia adalah pribadi yang taat, dia adalah pribadi yang setia, maka dia lakukan perintah Bapa. Karena dia adalah pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana bisa kita demikian saudara? Bagaimana kita bisa supaya kita bisa rendah hati, bisa menjadi pribadi yang taat dan setia? Kita perlu membangun persekutuan yang erat dengan Allah. Kita senantiasa berhikmat pada ajaran-ajaran Kristus, serta memberi diri untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi murid Kristus. Bisa dibuka slide berikutnya. Matius 16 ayat 24 saudara. Itu caranya. Bersama-sama kita baca dengan suara lebih keras Bapak Ibu. Semua masih semangat? 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ada 3 cara saudara untuk menjadi murid yang sejati. Harus bisa menyangkal diri, harus bisa memikul salib, dan harus bisa mengikuti Yesus. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri itu Bapak Ibu? Menyangkal berarti kan tidak mengakui ya. Menyangkal diri bukan berarti kita menghilangkan eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia, makna diri kita di dalam kehidupan kita, saudara. Menyangkal diri adalah tidak menempatkan diri sebagai pusat dari kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pusat kehidupan kita adalah Kristus. Itu menyangkal diri, saudara. Jadi kita tidak lagi punya keegoisan bahwa saya, bagaimanapun caranya, saya harus menjadi yang terdepan. Saya harus menjadi orang yang paling baik. Tidak lagi saudara. Keegoisan kita tidak lagi menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Tetapi dalam menjalani kehidupan ini, fokusnya hanya pada Kristus. Itulah menyangkal diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang menyangkal diri memahami hidup
sebagai kasih karunia Kristus yang patut disyukuri dan dijalani dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Orang yang menyangkal diri akan berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Tidak akan memaksakan kehendaknya. Di dalam mengambil sebuah keputusan, dia akan melibatkan Tuhan. Dia akan berkata, apapun yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku lagi. Seringkali Bapak Ibu, kita terlalu memaksakan kehendak. Bukan porsinya kita, tetapi kita berusaha dengan cara apapun supaya itu menjadi bagian daripada kita. Betul saudara? Ya, tidak bisa kita pungkiri, kita memang selalu ingin yang terbaik ya, selalu ingin yang terdepan. Tetapi kita juga harus melihat, kita juga harus berhikmat bahwa Tuhan sudah menentukan setiap porsi-porsi bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, contoh penyangkalan diri dapat kita lihat di dalam diri Rasul Paulus, yang dalam surat-suratnya mengatakan bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, semata-mata bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata, saudara, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Mau saudara hidupnya dimiliki oleh Tuhan? Mau matinya dimiliki Tuhan? Ya. Karena kalau kita hidup dan mati bukan milik Tuhan, kita nggak akan pernah masuk kerajaan surga, saudara. Betul? Tapi kalau kita mati di dalam menjadi milik Kristus, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kita akan bertemu dengan Bapa. Kita akan duduk bersama-sama dengan Bapa untuk memerintah, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa belajar, saudara, tentang 3 hal. Yang pertama, jika kita hiduplah untuk Tuhan. Banyak orang yang tidak memahami arti hidup yang sebenarnya, saudara. Mereka berpikir setelah mereka dilahirkan, kemudian tumbuh besar, bersekolah, dan setelah selesai sekolah mereka akan bekerja. Setelah bekerja, menikah, kemudian punya anak, kemudian tua menjadi kakek nenek, kemudian mati, selesai hidup. Dan ini Bapak Ibu, tidak jarang orang Kristen juga demikian, tidak mengerti esensi hidup yang sebenarnya. Seharusnya saudara, kalau kita mengaku orang yang percaya, kita harus punya tujuan hidup. Kita bukan hanya memikirkan kehidupan di dunia, tetapi yang penting adalah bagaimana setelah kehidupan di dunia selesai, saya juga mempunyai kehidupan yang kekal. Itu tujuan hidup kita orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi kalau ada hari ini yang berpikir, ya udah sudah, kalau saya sudah mati ya sudah selesai. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang esensi kehidupan di dalam Tuhan. Ya. Orang Kristen Bapak Ibu ya, karena tidak tahu esensi kehidupan yang sebenarnya, sibuk di dunia mempersiapkan asuransi yang terbaik untuk masa depan mereka, untuk diwariskan kepada anak cucu mereka. Tapi lupa memikirkan bahwa kita juga punya asuransi di kekekalan. Dan itu yang harus kita persiapkan preminya, saudara. Ya. Setiap bulan kita membayar premi asuransi duniawi. Satu orang mungkin sekarang paling murah 650.000, betul Bapak Ibu ya? 650.000 mungkin paling murah. Tapi kita tidak pernah memikirkan membayar premi untuk kehidupan yang kekal. Tuhan tidak butuh uang kita untuk membayar premi kehidupan kekal. Tuhan cuma butuh kesetiaan kita, saudara. Tuhan cuma butuh ketaatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sadar Bapak Ibu, bahwa sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita semua adalah umat yang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib,
kita menerima pengampunan dosa hingga kita luput dari hukuman Allah. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama Tuhan masih memberikan hidup, maka berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Berikanlah hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Berikanlah waktumu untuk melayani Tuhan, saudara. Ya, layanilah Tuhan sesuai karunia-karunia yang sudah kita terima daripada Tuhan. Setiap orang punya karunia, Bapak Ibu. Cuma terkadang manusia tidak mau tahu dengan karunia-Nya. Tidak mau tahu sekarang apa. Tidak mau melayani Tuhan. Itu aja persoalannya. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia akan menggali potensi. Dia akan menggali segala karunia dalam dirinya supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memberikan hidup kita yang terbaik. Kita mungkin tidak pernah berpikir apa yang masih diberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar, saudara, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Bagaimanakah aku akan membalas segala kebajikanmu? Seringkali Bapak Ibu kita ini sering itu meminta, minta diberkati Tuhan, minta kebaikan Tuhan, minta kesembuhan Tuhan. Tapi setelah kita mendapatkan semua itu, kita menjadi lupa dari mana sumbernya, siapa sumber dari apa yang kita minta. Kalau sudah sembuh ya sudah selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, kalau kita mati, matilah bagi Tuhan. Apa sih maksudnya? Apakah kita harus mati? Maksudnya mati bagi Tuhan itu ketika mungkin kita sedang berkhotbah kemudian ditembak, oh ingatnya mati bagi Tuhan. Tidak, saudara. Banyak hal. Ketika engkau mati untuk Tuhan. Bagaimana untuk itu, saudara? Selama kita hidup, bagaimana kita mempersiapkan kematian kita di dalam Tuhan? Ya. Karena kita hidup menurut segala perintahnya, maka kita akan hidup untuk Kristus bagi umat beriman. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, dan kita mati bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Maka dengan selalu tinggal diam di dalam Dia, tidak menjadi soal apakah kita hidup atau mati, apakah kita menderita atau tidak, saudara. Yang penting pertama kita tinggal di dalam Dia. Toh kita kaya atau miskin di dunia ini, ya, kita bahagia atau tidak di dunia ini, itu di dunia hanya sementara, saudara. Yang penting kita fokus supaya nanti di kekekalan saya menjadi kaya. Karena sudah pasti kita menjadi orang kaya, saudara, di kekekalan. Kita sudah pasti menjadi orang yang berbahagia di kekekalan. Jadi tidak menjadi soal kalau di dunia yang sementara ini kita menderita, saudara. Yang penting kita menderita karena Kristus, bukan menderita karena kebodohan kita sendiri, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena melalui kematian kita akan pergi bertemu dengan Bapa, saudara. Pada saat itu kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Hal yang ketiga, saudara, dari ayat ini yang bisa kita petik, bahwa baik hidup atau mati kita milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semua bagi kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya. Itu. Bahkan ketika kita berdoa, saudara, kita seharusnya tidak berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi mulailah kita belajar berdoa dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan mendatangkan kerajaan Allah di dunia melalui kehidupan kita, termasuk doa yang sedang kita naikkan, dan menjadikan kehendak-Nya dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara dikasih Tuhan, seringkali kita kalau kita berdoa, umumnya yang kita paling utama kita doakan adalah keinginan kita sendiri. Sudahkah kita peka terhadap orang-orang di sekitar kita, saudara? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apabila kita senantiasa belajar menyangkal diri, kita akan dapat menjadi murid Kristus yang menempatkan kehendak Kristus sebagai dasar dan pedoman setiap rencana di dalam langkah kehidupan kita. Orang yang dapat menyangkal diri juga tidak akan menganggap diri dan kepentingan sebagai yang utama. Itu makanya tadi saya katakan, kita harus peka terhadap sekitar kita. Ketika kita berdoa, jangan hanya keinginan kita yang kita doakan, tetapi kita mau belajar juga mendoakan sesama-sesama kita, saudara. Ini yang dimaksudkan Paulus di dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan demikian Bapak Ibu, sebagai murid Kristus, kita tidak hanya menempatkan Kristus sebagai pusat dan tujuan hidup kita, tapi juga senantiasa rendah hati dan peduli kepada kepentingan orang lain. Inilah eksistensi dan makna hidup seorang murid Kristus di tengah kehidupan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia memang cenderung, saudara, kok nutup ya tabnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dunia memang cenderung untuk terus membentuk manusia untuk menjadi pribadi-pribadi yang egois dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu ingat ketika awal pandemi melanda, bagaimana orang berlomba-lomba menimbun masker untuk mencapai keuntungan yang besar. Ketika orang sulit mencari masker, hand sanitizer, di lain tempat ada orang-orang yang menimbun, saudara. Ini adalah bagian yang mencerminkan mementingkan diri sendiri. Orang terus merasa kekurangan dan merasa perlu terus menimbun. Mereka mengira bahwa kebahagiaan dan keamanan tergantung dari berapa besar harta yang dimilikinya. Maka tidak heran ketika kita mendengar banyak orang yang berkata, ngapain saya peduli dengan orang lain? Untuk diri saya sendiri aja belum cukup kok. Tetapi ini berbeda dengan firman Tuhan. Bagaimana kita harus mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri, saudara. Dunia boleh saja semakin cenderung kepada gaya hidup individualisme dan egois. Tetapi lihatlah apa kata firman Tuhan. Dia berbicara sebaliknya, saudara. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini yang Tuhan Yesus mau daripada kita. Ketika dunia sibuk untuk kepentingan dirinya sendiri, ketika orang dunia sibuk untuk mencari kekayaan yang lebih banyak lagi, tapi firman hari ini mengajarkan dari kita untuk sibuk mementingkan orang lain terlebih dahulu, Bapak Ibu. Memang sangat sulit, saudara, ya. Sangat sulit memang. Tapi inilah konsekuensinya kalau kita mau jadi murid Kristus. Harus bisa melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Sesungguhnya Bapak Ibu, ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena kasih yang kita miliki harus mampu menjangkau, harus membuat kepedulian terhadap orang lain. Itulah menyangkal diri, saudara. Jadi tidak fokus lagi pada dirinya,
Bukan berarti kemudian melupakan tujuan hidupnya bahwa saya ingin bahagia. Semua manusia ingin bahagia, saudara. Tetapi dalam mencapai kebahagiaan itu, dia akan mengutamakan Kristus di dalamnya. Makanya saya sering, kalau membaca status-status orang, bahagia itu sederhana, saudara. Ketika kita bisa melayani Tuhan, itulah kebahagiaan sederhana. Itu luar biasa sekali yang bisa berkata demikian. Ya, biasanya hamba-hamba Tuhan tuh yang pasang status begitu. Bahagia itu sederhana. Ketika sudah selesai melayani Tuhan di hari Minggu, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Luar biasa Bapak Ibu. Hal yang kedua Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi murid sejati. Tadi yang pertama, menyangka diri. Yang kedua, memikul salib. Kita bersedia untuk memikul salib, saudara. Pada masa Yesus, salib merupakan hukuman yang paling hina dan derita yang diberikan pengadilan Romawi kepada orang yang terbukti melakukan pelanggaran dan dosa besar. Sebenarnya Yesus tidak pernah bersalah, saudara. Tidak pernah berdosa. Tetapi ia mau memikul salib karena ketaatannya kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau disalibkan. Yesus mau memberi diri disalib untuk menggenapi misi Allah, menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna salib bagi kita adalah ketaatan Kristus kepada Allah, kepada Bapa, dan wujud nyata kasihnya pada umat manusia. Itu makna salib. Hal lain ditegaskan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tadi sudah kita bahas di awal Bapak Ibu. Salib dalam pengertian Alkitabiah bukan sekedar kayu yang dipikul oleh Tuhan Yesus pada saat dia menapaki jalan sengsara, via dolorosa. Tetapi salib juga merupakan perlambang kehidupan yang berat, yang penuh dengan penderitaan yang harus dipikul oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam pengertian yang lain Bapak Ibu, salib juga merupakan simbol daripada kematian, kehinaan, cemoohan, dan penolakan. Ini semua yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka salib adalah lambang dari penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, dan penolakan, saudara. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Mungkin yang mau foto silakan difoto dulu ayat-ayatnya supaya tidak lupa, saudara. Nanti pulang dari tempat ini bisa dibaca ulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus harus rela menderita. Ya, kalau dikatakan mau memikul salib, artinya mau menderita, saudara, bersama dengan Yesus. Jadi ketika kita mengalami kehidupan yang menderita karena mengikut Kristus, tidak menjadi soal Bapak Ibu. Karena sebelum kita menderita, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita untuk kita. Betul? Kalau kita dihina karena kau Kristen, tidak menjadi soal Bapak Ibu. Syukuri saja. Karena sebelum kita dihina, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menerima penghinaan. Kalau kau dicemooh karena kau Kristen mengikuti Yesus, tidak menjadi soal. Itulah salib yang harus kita pikul. Dan salib setiap kita berbeda-beda. Ya, salib setiap kita berbeda-beda, saudara. Kita harus bisa menaklukkan salib-salib ini. Termasuk di dalamnya adalah pemalasan, Bapak Ibu.
Kemalasan adalah sebuah salib yang harus kita taklukkan. Jangan sampai kita yang disalibkan oleh kemalasan-kemalasan kita, Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini pandemi membuat banyak orang menjadi malas, saudara. Malas ke gereja, malas baca firman, malas berdoa, malas menyembah. Ya, boro-boro Bu, jangankan sekarang ini yang lagi COVID. Sebelum COVID aja saya sudah malas Bu ke gereja. Sebelum COVID saja saya sudah malas baca firman. Kalaupun saya ke gereja, tunggu doa berkat baru saya datang, baru masuk ke ruangan. Bahaya, saudara. Tidak tahukah saudara bahwa di dalam pujian dan penyembahan ada nama Tuhan yang bertahta? Bagaimana kita mau mengalami hadirat Tuhan? Bagaimana kita mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kalau menyembah saja nggak mau, saudara? Mungkin alasannya kayak tadi ya, dari awal kita sudah berdiri, capek. Pujian penyembahan setengah jam berdiri, gile aja. Tunggu aja nanti habis persembahan, dan sekalian gak usah ngasih persembahan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ada aja orang yang datang terlambat. Ya, sudah selesai pujian penyembahan baru masuk ke gereja. Sudah datang lebih awal tapi tidak langsung masuk ke ruang gereja. Ada tuh Bapak Ibu di gereja saya yang lama ya, dia seorang artis. Kalau Bapak Ibu suka nonton sinetron-sinetron kayak Pintu Surga gitu-gitu ya. Dia seorang majelis gereja Bapak Ibu, tapi dia kalau datang ibadah, tunggu pendetanya sedang khotbah baru datang. Dan itu dia tuh duduknya paling depan. Jadi kalau jalan itu ya gini-gini ya, sambil sepatunya tak seorang artis lewat Bapak Ibu. Dan dia itu aneh ya, dia kalau berjalan orang sedang khotbah harusnya tuh dia diam aja. Dia nyapa orang, hai. Miring orangnya. Jangan sampai di GDC demikian Bapak Ibu. Ya. Pentingnya pujian penyembahan kita ikuti Bapak Ibu. Di situ ada Tuhan yang bertahta, saudara. Ketika kita menyembah, memuji, kita minta kesembuhan dengan iman kita. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Persoalannya jemaat-jemaat ini, ya, ibadah 4:30 datang jam 5. Ya sudah selesai lah pujian penyembahan. Tidak mengikuti penyembahan, bagaimana mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Bagaimana mau mengalami kuasa Tuhan? Dalam musim pandemi ini Bapak Ibu, disuruh ibadah lewat online, ini bisa kita pantau loh saudara. Ya, 2 atau 3 minggu yang lalu Pak ya, kami sharing tim gembala di bawah. Kami lihat siapa-siapa nih yang bisa dipantau nih nonton YouTube kita nih. Oh, ternyata saudara, banyak yang menonton kita tapi orang luar saudara. Ngeri kan? Banyak yang nonton YouTube kita, lebih dari 100. Tapi itu rata-rata orang luar Bapak Ibu. Jadi pada saat hari Minggu hanya berapa orang yang nonton. Setelah itu di hari Senin sampai ke hari Sabtu, hari Minggunya lagi baru bertambah. Artinya apa? Ini orang lain yang masuk nonton. Dan itu bisa dilihat grafiknya. Orang-orang yang nonton ini umur sekian. Di situ Bapak Ibu, nenek-nenek tidak ada. Kebanyakan umur 30-an saudara yang menonton. Itu YouTube dari GDC. Saya nggak nakut-nakutin ya Bapak Ibu. Yes, nanti pulang langsung buka semua YouTube GDC nonton. Juga di situ kita bisa lihat Bapak Ibu, ini orang ini nonton serius atau enggak. Banyak yang masuk buka, spread keluar, masuk keluar. Ya pertama kali kita membuka ibadah online melalui YouTube, saya sampai heran. Kalau tidak salah waktu itu ada 30 penonton ya yang sedang menonton. Tulisannya 30 orang sedang menonton siaran ini. Tiba-tiba masuk perjamuan kudus, jepret tinggal 17. Kemana yang lainnya? Sudah jenuhkah? Atau kuotanya sudah habis? Ya. Pandemi saat ini sedang mengajarkan banyak hal saudara. Ya. Pak Gembala, ayo ibadah sudah mulai dibuka kembali. Masih banyak yang ketakutan untuk datang ke gereja untuk beribadah. Tetapi kau ke mall, kau tidak takut. Kau jalan-jalan ke puncak, kau tidak takut. Ada saudara di status-status suka kita lihat. Ini jemaat GDC lagi di puncak.
Katanya takut ada corona. Lah, ini statusnya dia lagi di puncak, saudara. Dia lagi di mall, lagi makan-makan, ngumpul-ngumpul nggak pakai masker. Itu. Pak Gembala menyiasati kembali kirimin bahan untuk mesbah keluarga. Semoga yang hadir saat ini semua mengikuti ibadah mesbah keluarga. Amin. Ya, saya di rumah juga demikian Bapak Ibu. Setiap hari saya tunjukkan ke Pak Bangtiar, kami ibadah mesbah keluarga. Saya ikutkan anak saya yang kecil, kami bersama-sama baca firman. Jadi kalau misalnya kita baca 5 ayat, itu bisa setengah jam. Karena saya dan suami saya misalkan bacakan kata Tuhan, nanti dia ikuti kata Tuhan. Nah, itu yang saya ajarkan buat anak-anak saya, saudara. Kita harus mulai dari keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kita mempunyai salib yang berbeda-beda, saudara. Bukan masalah besar kecilnya salib yang kita pikul yang akan menentukan kita adalah murid Kristus atau bukan, tetapi bagaimana, sejauh mana keberhasilan kita menaklukkan salib-salib itu. Itu yang akan menentukan saudara menjadi murid Kristus atau tidak. Banyak saudara orang Kristen yang tidak bisa menaklukkan salibnya. Ya, tadi saya bilang kemalasan itu juga menjadi sebuah salib bagi kita. Jangan sampai kita yang disalibkan oleh kemalasan kita. Malas beribadah. Diajak ke gereja alasannya saya mengikuti ibadah online saja. Tapi ibadah online pun tidak fokus Bapak Ibu. Ya, beberapa kali saya melihat, ini sih bukan umat GDC, gereja lain. Saya lihat di status WhatsApp-nya saudara. Betul, sedang mengikuti siaran ibadah online dari gerejanya. Tetapi saya lihat suaminya duduk di depan TV, hanya pakai kaos dalam, pakai celana pendek, tangan ke atas, bulu ketek kemana-mana. Sangat tidak sopan saudara. Kemudian di belakang istrinya pakai daster sambil nyapu. Betul, saat penyembahan, puja penyembahan yang menyanyi Bapak Ibu. Tetapi itu menurut saya itu hanya lewatan saja. Tidak fokus saudara. Kita mau menghadap presiden saja kita harus berpenampilan rapi. Ini kok datang menghadap Tuhan, bulu ketek diperlihatkan kemana-mana saudara. Sangat menyedihkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar untuk menaklukkan salib. Kita harus bisa memikul salib kita, saudara. Jangan Bapak Ibu kita dikalahkan oleh salib-salib kita. Kalau hari-hari ini kehidupan begitu berat, teruslah berdoa, bertahanlah, karena suatu saat salib itu akan menjadi ringan Bapak Ibu. Jangan kemudian saat ini kita dalam pergumulan yang berat, lalu kau pergi mencari si nenek gerandong. Ya, padahal kau tahu sendiri bahwa kekuatan nenek gerandong tidak ada apa-apanya dibanding bapak kita yang gondrong, saudara. Ya, loh, banyak orang Kristen Bapak Ibu yang saat ini seperti itu, saudara. Usahanya nggak maju-maju, cari nenek gerandong. Lupa kita punya bapak yang gondrong itu kayak sanggup, saudara. Manusia ini maunya yang instan, mau yang cepat, tidak mau mengikuti proses. Nah, proses itu adalah salib yang harus kita pikul. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah memikul salib kita, maka kita yang ketiga adalah mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus artinya kita setia mengikuti Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Ketika Yesus mengajak murid-murid yang pertama, siapa Bapak Ibu murid-murid yang pertama yang diajak Yesus? Pak Gembala dia aja pasti tahu. Ya, ada Simon Petrus, Andreas, bukan Andre yang di belakang. Ada Simon Petrus, ada Andreas, Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes. Untuk menjadi murid Kristus, mereka meninggalkan jalan, perahu dan ayam mereka dan mengikut Yesus. Ini komitmen mereka, Bapak Ibu. Ini komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin kalau saat ini kita dipanggil Pak Bangtiar, ayo pelayanan. Kita akan mikir-mikir lagi. Aduh, nanti anak gue sama siapa? Aduh, gue gak punya uang buat beli bensin.
Aduh, suamiku belum balik. Aduh, ini banyak hal, banyak alasan yang terucap ketika kita diajak untuk mengikut Tuhan, mengikuti pelayanan. Tetapi hari itu saudara, murid Tuhan Yesus yang terpanggil, ketika Yesus mengatakan, ayo ikut aku, mereka tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana ke depannya. Mereka langsung meninggalkan perahu mereka, meninggalkan jalan mereka, bahkan juga meninggalkan ayah mereka demi mengikut Kristus. Maukah kita saudara, kalau Pak Baktiar, Pak Budi atau saya mengajak, ayo kita kunjungan ke si ini, si itu, maukah kita Bapak Ibu? Amin. Catat Pak Budi, biasa kita kunjungan, ajak Om Alek ya. Jangan lagi ada alasan-alasan saudara. Ya. Hari ini Bapak Ibu betul-betul kita dalam suasana yang mencekam. Semalam di doa malam, Pak Baktiar menyampaikan kondisi Taliban ya Pak ya, yang saat ini sudah menguasai Afghanistan. Terbayang Bapak Ibu, di situ di Afghanistan itu ada anak-anak Tuhan, ya. Ya saya juga kaget semalam Pak Baktiar sampai membahas itu. Bisa dibayangkan, kira-kira anak Tuhan yang ada di Afghanistan sana, keadaan mereka bagaimana? Apakah masih mau menyangkal diri atau justru jangan-jangan sudah menyangkal iman saudara? Karena ketakutan. Seandainya hal itu terjadi di negara kita Bapak Ibu, kira-kira saya dan saudara bagaimana? Apakah akan menyangkal diri atau menyangkal Tuhan, menyangkal iman kita? Atau kita akan terus menyangkal diri, memikul salib dan terus mengikut Tuhan? Seharusnya begitu. Karena tadi kata Rasul Paulus, hidup dan mati kita harus menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang menjadi pengikut Kristus, ya. Tetapi sangat disayangkan tujuan mereka mengikut Kristus adalah tujuan yang sangat keliru. Bahwa ketika mereka mengikut Kristus, mereka akan diberkati, mereka akan sembuh, mereka akan nyaman, mereka akan bahagia. Betul Bapak Ibu, itu semua akan kita dapatkan ketika kita setia mengikut Kristus. Tetapi ketika kita mengikut Kristus hanya untuk mendapatkan berkatnya, ini adalah pemahaman yang salah. Mau ke gereja kalau ada nasi bungkus, jangan jadi pasukan nasi bungkus saudara. Ya, ternyata bukan hanya di Monas yang ada pasukan nasi bungkus. Di gereja-gereja juga banyak pasukan nasi bungkus saudara. Loh, kita bicara kenyataan, ya kan? Ke gereja, ada acara ini, bagi-bagi makanan, lihat aja pasti penuh gereja. Tidak bisa kita pungkiri saudara. Ya. Minggu depannya lagi di gereja sana mau bagi-bagi berkat, gereja kita jadi kosong, di sana yang penuh. Inilah motivasi-motivasi yang salah. Ke gereja hanya karena mau diberkati. Bukankah Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga, ya kan? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana Tuhan mau memberikan kekayaannya kepada kita? Menyembah Dia saja nggak mau, menyenangkan Tuhan saja kita nggak mau. Inilah pemahaman-pemahaman yang salah. Mengikut Kristus hanya untuk mendapatkan berkat. Mengikut Kristus bukan untuk esensi kehidupan yang sebenarnya. Mengikut Kristus hanya untuk hari esok, hari lusa. Tidak mau mengikut Kristus karena memikirkan kehidupan yang akan datang. Tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu, kita semua yang di tempat ini mau diubahkan hatinya, mau berkomitmen bahwa saya mengikut Kristus karena memang saya mau masuk di kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikut Kristus, kita terus menempatkan Kristus di atas segalanya. Kita akan punya prinsip bahwa bukan aku, tetapi hanya Kristus. Bukan aku, tetapi hanya Kristus, layak benar dipuji, disembah. Ya, itu saudara.
hanya Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang betul-betul setia kepada Tuhan, orang-orang yang betul-betul menjadi murid Kristus akan nampak di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ya. Ada banyak ciri-ciri orang yang setia kepada Tuhan. Ada banyak ciri-ciri orang yang betul-betul menjadi murid Kristus. Tapi hari kita hanya akan bahas 3 saja. Yang pertama, mengalami persatuan hidup dengan Kristus. Hidupnya akan terus melekat kepada Kristus. Kalau Yesus adalah pokok anggur, pokok kehidupan, maka kita adalah ranting-rantingnya, terus melekat pada pokok, supaya kita bisa berbuah lebat. Bapak Ibu pernah melihat ranting berbuah tapi tidak ada pohonnya? Pernah? Ya. Ranting akan berbuah kalau dia terus melekat pada pokok pohon, Bapak Ibu. Demikian juga kita. Kalau kita melekat kepada Kristus, maka kita akan berbuah. Kita akan menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita menjadi murid Kristus, hidup kita akan melayani, bukan lagi untuk dilayani, saudara. Baru semalam saya bercanda dengan Pak Gembala. Ketika saya taruh tisu saya di sana, Bapak Ibu, bekas saya lah ingus ya, padahal ya Bapak Ibu ya, dan minuman aqua. Saya taruh di sana, kemudian saya susun kursi bersama Pak Gem sama Pak Budi. Begitu saya mau turun, loh kok tisu saya udah nggak ada, ternyata sudah dibawa sama Pak Gembala. Dia melayani, saudara, bukan dilayani, tapi saya yang dilayani. Bercanda, Bapak Ibu. Jadi saudara dikasih Tuhan, orang yang menjadi murid Kristus, hidupnya akan melayani, bukan lagi untuk dilayani, saudara. Ada banyak orang Kristen yang mau itu diutamakan, ya. Mau ibadah, ada loh saudara, di gereja lama saya nih, saya bicara fakta betul. Itu kalau datang ibadah, ini ada kursi di depan itu nggak boleh ditempati orang lain. Itu bloknya dia bersama keluarganya, saudara. Dan memang dia orang paling dituakan. Tetapi seharusnya itu tidak menjadi harusnya ya berbaurlah dengan yang lain. Tidak perlu diutamakan demikian. Melayani bukan untuk dilayani. Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita sebelum kita melayani Tuhan. Hari kita mengambil komitmen, saya mau melayani. Melayani bukan berarti Bapak Ibu semata-mata berada di tempat ini, ya, berkhotbah, menjadi WL-nya, tidak. Tetapi bagaimana kita mengelola kehidupan kita menjadi serupa dengan Tuhan, supaya orang lain bisa melihat karakter Kristus di dalam diri kita. Bukankah kehidupan kita ini adalah kitab terbuka untuk sesama, saudara? Itu yang penting. Dengan kehidupan kita yang menampakkan karakter Kristus, kita sudah melayani Kristus, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana orang lain mau percaya kepada Yesus kalau lihat Bapak Ibu dan saya, tiap hari berantem sama tetangga, ya, kata-katanya kasar, ngata-ngatain orang, ngemut lu, guguk lu, wah, jangan saudara. Kan kata orang, ucapan adalah doa. Kalau sampai misalnya saudara, kata firman, doa orang benar besar kuasanya. Tiba-tiba memang saudara orang benar ngatain orang guguk lu, dia langsung bangun. Gimana saudara? Ya, kalau saya sih, kalau dia sampai menggonggong ya alamat, saya bawa pulang saudara kalian. Iya, saya bikin saksan. Saya masak masker tahu Bapak Ibu, masak kering. Itu Bapak Ibu. Ya makanya kalau teman-teman saya suka bilang, kalau Jesli mah nggak takut sama anjing, yang ada anjing yang takut sama Jesli, takut dimakan. Kalau malah ketawa, padahal dia juga suka makan daging anjing, saudara. Ya cuma kalau saya masih makannya daging anjing, nggak tahu kalau Gembala ya. Sampai ada teman saya di kantor Bapak Ibu, nggak mau tuh saya main ke rumahnya karena dia punya anjing di rumah. Karena dia takut nanti dibawa pulang sama Bu Jesli. Ya elah, saya mah nggak mungkin bawa pulang anjing kalau dagingnya baru, saya bawa pulang saudara. Jadi Bapak Ibu kalau berpapasan dengan saya, ada aroma yang bau-bau guguk, berarti
Gak usah komentar, tahu sendiri berarti Bu Jesli habis makan bubuk. Kan gitu, keringat kita agak sedikit bau-bau bubuk Bapak Ibu. Nggak masalah, yang penting nggak gitu, jangan sampai. Jangan sampai saudara. Sekali lagi Bapak Ibu, melayani bukan lagi untuk dilayani. Dan yang ketiga saudara dikasih Tuhan, yang terakhir, menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Ini yang akan kita lakukan di GDC saudara, pemuritan. Kami sudah bersepakat akan ditunjuk beberapa orang yang dipercaya mampu untuk memuridkan orang lain. Ya, sementara masih pandemi, kita mungkin pemuritan melalui WA, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan memungkinkan, kita akan berkunjung. Misalnya Pak Baktiar memuridkan saya dengan Pak Budi. Kemudian nanti saya akan memuridkan minimal 5 keluarga ya Pak. Minimal 5 keluarga, misalnya saya memuridkan keluarganya Bu Leli, kemudian Om Alek, misalnya begitu ya. Saya muridkan 5 orang, nanti 5 orang ini akan memuridkan orang lain lagi. Dengan demikian Bapak Ibu, terjadilah pemuritan, terjadi multiplikasi. Semakin banyak orang yang menjadi murid Kristus. Ini akan kita lakukan. Kita terus dukung dalam doa Bapak Ibu, supaya program-program gereja kita ke depan terus berlangsung. Sekalipun pandemi melanda, gereja harus tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya, memuridkan, ya, menolong umat. Itu yang penting Bapak Ibu, karena hari-hari ini kita sedang berlomba-lomba saudara. Jangan sampai Bapak Ibu kalah dengan orang-orang Paku Haji. Di Paku Haji lebih banyak orang yang dibaptis ya Pak ya. Ada jiwa-jiwa baru dan mereka betul-betul dari Muslim. Jangan sampai mereka yang terdepan, Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun Kristen menjadi yang terbelakang. Itu kita tidak mau. Itu karenanya dari GDC mau melakukan sistem pemuritan. Jadi kita bercabang-bercabang, berkaki-berkaki, supaya nanti semakin banyak yang dimuridkan. Bapak Ibu juga tidak menutup kemungkinan untuk memuridkan orang-orang lain di luar sana. Itu Bapak Ibu tujuan kita, supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus, dan setelah mereka mengenal Kristus, kita membawa mereka kepada Kristus, dan mereka hidup terus melekat kepada Kristus. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Sepertinya pada di bawah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita menjadi murid Kristus, kita harus bisa menyangkal diri, harus bisa memikul salib kita. Dan yang ketiga, mengikut Kristus dengan setia. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya dibantu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau selama ini kita menjadi orang Kristen, hanya orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi hari ini kita mau mengambil komitmen bahwa saya menjadi orang Kristen adalah betul-betul karena saya mau mengikut Kristus. Saya mau menyangkal diri, saya mau memikul salib seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mari saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kau berpikir hari-hari ini kehidupanmu begitu berat, begitu sulitnya menjalani kehidupan ini karena pandemi. Percayalah Bapak Ibu, itu adalah bagian dari salib yang harus kita pikul. Dan kita mau mengambil komitmen bahwa saya harus bisa mengalahkan salib-salib itu. Bukan salib yang akan mengalahkan saya. Saya tidak mau disalibkan oleh pergumulan-pergumulan saya. Saya tidak mau disalibkan oleh masalah-masalah saya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa di antara yang hadir saat ini Bapak Ibu yang mau mengambil komitmen betul-betul mau mengikut Tuhan, betul-betul mau memikul salib, betul-betul mau menyangkal diri. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara.
menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami menjadi orang Kristen karena ikut-ikutan saja Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau diubahkan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya hari ini kami mengambil komitmen bahwa kami mau ikut Tuhan. Karena kami mau duduk bersama-sama dengan Kristus. Kami menjadi orang Kristen yang mau menyangkal diri, mau memikul salib, mau mengikut Tuhan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang firman-Mu di sore hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ya Tuhan, Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau mengiring Tuhan selamanya. Sehingga kehidupan kami betul-betul Tuhan boleh menjadi teladan seperti Kristus memberikan teladan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berkati Tuhan Yesus. Ibu Jesli berkati terus tahu hikmat berkati pekerjaan Tuhan, keluarga, anak-anaknya, suaminya Tuhan berkati menjadi berhasil. Pakai terus Tuhan hamba ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa di dalam melayani Tuhan, bahkan dalam pekerjaannya yang biar terus menjadi terang yang ajaib. Itu karenanya Tuhan hari ini hamba memberkati Tuhan Yesus dan dalam nama Tuhan Yesus biar pengurapan turun terus atasnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sebentar saya minta waktu 5 menit saja. Yang pertama saya akan bacakan dulu pantun Bapak Ibu ya. Kita baca pantun dulu ya, boleh ya Bapak Ibu ya, baca pantun ya. Boleh. Beli kue bolu dilapis buah nangka. Jangan ada yang nanya belinya di mana Pak Kepala, jangan nanya. Itu kan jawaban tuh ya. Beli kue bolu dibungkus buah nangka. Kalau hari ini kita boleh ketemu, hati ini bersuka cita. Sudah lama kita ketemu ya malaikat. Puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya.
Ini firman Tuhan sangat luar biasa. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa menjadi orang Kristen itu bukan jangan hanya sekedar percaya. Sekali lagi, jadi orang Kristen jangan hanya sekedar percaya, tapi melangkah satu langkah lagi, jadilah murid. Sebab kalau kita cuma percaya Bapak Ibu, iblis juga percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang iblis tidak bisa lakukan kalau iblis menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau iblis jadi murid Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Pak, aman dunia ini. Betul nggak? Maka itu Bapak Ibu, jadi orang Kristen jangan hanya sekedar percaya. Makanya kita nggak ngalamin apa-apa kalau kan cuma percaya. Tapi kalau jadi murid Bapak Ibu, maka kita akan mengalami terobosan, kita akan berdampak, kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami kuasa Tuhan karena kita jadi murid. Coba lihat di Alkitab. Semua banyak yang percaya kepada Yesus, berbondong-bondong, tapi sedikit yang menjadi murid. Coba kita lihat, yang jadi murid mengalami banyak terobosan luar biasa secara rohani, bahkan hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Maka hari ini saya berharap kita mulai memiliki pemahaman pemikiran untuk menjadi murid. Pak, kalau kita cuma percaya doang, nggak perlu apa-apa, betul nggak? Tapi kalau kita mau terima keselamatan, pengampunan dosa, kita perlu percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lewat mulut kita, pengakuan iman kita, maka kita akan menjadi murid Kristus. Dan ketika kita menjadi murid Kristus, maka kita mengalami terobosan, kelawatan, hidup kita berdampak, hidup kita berkati, dan pengalaman-pengalaman nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan sampai hari ini kita alami karena dampak murid-murid Kristus. Coba kalau murid-murid yang melayani, maka kita nggak akan kenal Kristus, sia-sia kepercayaan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, ayat tadi luar biasa, ternyata di murid itu ada syaratnya, Bapak Ibu. Makanya kenapa banyak orang mau jadi murid, karena ada syaratnya. Syaratnya tadi jelas tuh, menyangkal diri, memikul salib. Kalau dalam Lukas pasal 9 dikatakan gitu, menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Tuh bayangin, mana mau yang menyangkal diri, betul gak? Menjadi murid itu harus rela berkorban. Ya, nanti Bapak Ibu bisa saksikan tayangan Facebooknya khotbah saya yang tadi pagi. Ya, itu nanti akan Bapak Ibu bisa saksikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, nanti Bapak Ibu hari ini di bawah itu ada panen padi yang kita telah tanam di Pakuaji. Ya, jadi ada beras merah, kita sudah takar 2 liter. Jadi nanti satu keluarga, satu Bapak Ibu nikmati ya. Beras merahnya enak Bapak Ibu. Saya itu bukan pencinta beras merah, nggak suka banget sama beras merah. Tapi waktu saya coba itu beras merah, enak banget. Nah Bapak Ibu, nanti satu keluarga bawa 2 liter. Ya, terus nanti habis, terus rasanya enak, beli. Ya, betul ya. Ini ditanam di Pakuaji. Dan hari ini sebenarnya saya harus ditelepon Pak Nurdin, Pak nih masih ada lagi, kan 3 karung lagi itu, 1 karung itu 50 kilo, ya kan. Nah kemudian saya nggak sempat ambil tadi 1 karung, 3 karung lagi, tapi tadi 1 karung tinggal 2 karung lagi. Nah sisanya kita akan cari dana untuk kontrakan gereja, tapi dijualnya per 5 liter. Nah kalau 2 liter itu untuk jemaat semuanya yang ada di tempat yang datang hari ini. Yang nggak datang nggak beruntung. Kalau orang bilang tenggorokannya kagak lurus alias bengkok. Satu keluarga santri Bapak Ibu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, terus berdoa. Yang ketiga, terus berdoa untuk biaya kontrak kita di bulan Oktober. Hari ini saya mau kasih tahu dana yang sudah masuk dari Bapak Ibu jemaat. Ada beberapa jemaat ya yang sudah memberikan. Saya harus minta izin dulu kepada mereka, boleh nggak namanya disebut ya, nanti besok kita akan umumkan. Tapi total dia yang sudah masuk untuk kontrak gereja kita itu 20 juta. Puji Tuhan ya. Nanti Bapak Ibu kita terus berdoa. Saya percaya Oktober ini kita pasti akan dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Nah saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu nggak bisa atau nggak mampu, jangan khawatir, Tuhan punya banyak cara.
Gimana caranya? Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya rekan, punya teman, punya saudara yang takut akan Tuhan, yang cinta, ada suka memberi, kasih tahu kepada mereka. Saya sangat diberkati sekali. Saya itu orangnya dulu malu-malu Bapak Ibu. Malu-malu untuk apa? Malu-malu kasih tahu kalau misalnya kekurangan dana gereja, malu banget. Kalau bisa kita sendiri aja deh, kita sendiri. Tapi Tuhan sadarkan saya dan ingat saya gini, kalau buat gereja jangan pernah malu menyampaikan ini, karena buat Tuhan. Kalau buat rumah Tuhan jangan pernah malu, tapi kalau buat perut sendiri jangan pernah. Betul nggak? Loh, yang kita lakukan ini buat gereja, bukan buat perut saya. Dan saya gak akan pernah minta kalau buat perut saya. Tapi kalau buat Tuhan saya akan kasih tahu sekarang ini. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Maka rumah Tuhan ini harus tetap terbangun. Maka kasih tahu Bapak Ibu, saudara-saudara atau rekan-rekan teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin hidupnya berkat Tuhan, cinta Tuhan dan suka memberi, sosialnya kuat, kasih tahu. Wih, gereja saya loh, gereja lo lagi butuh dana, coba lu doain deh. Siapa tahu lu tergerak. Nomor rekeningnya ada Bapak Ibu. Coba ditampilkan nomor rekeningnya Riko. 288. Berapa? Hafal nggak? Ketahuan banget, nggak pernah transfer. 288 735 8989. Tuh kan, saya udah sebutin aja nggak ada yang nyatet. Oke. Maksudnya nyatet Bapak Ibu kasih sama saudara. Tapi kalau memang Tuhan gerakan Bapak Ibu, kasih. Karena itu waktunya Tuhan memberkati Bapak Ibu.